Halo semuanya. Oke, halo semuanya. Di sini gue dan Jambul bakal memberikan tutorial yang kedua. Di sini di tutorial yang kedua ini kita bakal membahas soal-soal dari yang tugas satu kemarin. Nah, seperti biasa di soalnya tugas-tugasnya Pak Erwin ini biasanya suka ada dari Casimali dan Maguire. Casimali ini cenderung lebih mudah lah dibanding Maguire. Untuk di Casimali yang sekarang ini yang pertama di 3.18, intinya di soal ini disuruh kalian menentukan joint displacements, member axial forces, dan juga support reactions-nya. Nah, dari soal ini sudah diberikan strukturnya, kemudian arahnya, nama-nama nomor per membernya juga per batangnya, terus nomor per nodalnya juga. Di sini juga dikasih tahu kalau misalkan EA itu konstan, E-nya 200 GPa, A-nya 5.000 mm kuadrat. Kemudian kita sekarang identifikasi dulu nih dosnya yang mana. Di sini karena member lainnya adalah perletakannya sendi, maka terkekang, dan di sini aku menentukan dove itu di 2, arah yang 1 sama yang 2. Yang lain aku namain juga 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk terkekang biasanya suka ditandain dengan arahnya ini dicoret, panahnya dicoret. Nah, kemudian kita untuk menentukan joint displacement-nya, kita harus tentukan dulu kekakuan global per member gimana. Untuk persamaan kekakuan global batang itu seperti berikut, EA per L, terus juga ada di dalam matriksnya kayak gini. Sebagai info lagi, mungkin ini bisa dihafalin dari sekarang untuk bekal di UTS nanti, karena barangkali Pak Erwinnya nggak naruh. Nah, cara aku ngafalinnya adalah aku cuman ngafalin 4 doang. Di sini cos kuadrat, sin kuadrat, sisanya adalah kosin. Nah, plot ini itu tuh sama kayak yang 4 di sini. Untuk 4 di sini sama 4 di sini itu biasanya tinggal aku kasih minus. Nah, udah kayak gitu, karena dikasih tahu juga di soal EA-nya konstan, di sini aku hitung dulu EA-nya 10^6 kilonewton. Nah, sekarang tinggal tentuin kekakuan global per member. Untuk member 1, karena dia terhadap sumbu global membentuk 0 derajat, maka matriks kosinnya yang ini sebagai berikut, dengan EA per L 2 kali 10 pangkat 5, didapat matriks kekakuan member 1 sebagai berikut dengan penomoran 3, 4, 1, 2. Nah, untuk member 2 dan juga member 3 sama. Lanjut ke load vektornya. Di sini load vektornya itu dia membentuk 30 derajat terhadap sumbu globalnya. Jadi di sini aku bikin yang satu itu adalah 400 cos 30 derajat, dan yang kedua dengan arah yang berlawanan berarti minus 400 sin 30 derajat. Nah, setelah itu kita plot global matrix assembly-nya, didapat untuk global matrix assembly ini gampang, tinggal dijumlah-jumlahin aja sesuai dengan nomor-nomornya, didapat sebagai berikut. Nah, pokoknya load vector sama global matrix assembly ini penomoran itu harus sama. Di sini aku bikinnya 1, 2. Penomorannya juga berdasarkan dengan dove yang udah ditentuin di awal. Nah, joint displacement-nya persamaannya P sama dengan S kali D, dengan D-nya itu berarti S inverse dikali dengan matriks P. Didapat 1,604 kali 10 pangkat min 3 meter untuk yang di 1, dan juga minus 9,365 kali 10 pangkat min 4 meter di 2. Itu untuk joint displacement-nya. Lanjut ke member axial forces-nya. Untuk di member 1, pokoknya di member axial forces ini kalian tentuinnya berdasarkan sumbu lokalnya. Untuk di member 1, kita tentuin dulu, untuk cara nyarinya, Q sama dengan K dikali U. Nah, K ini kalau kecil artinya dia matriks kekakuan secara lokal, U itu adalah displacement secara lokal. Karena displacement secara lokal kita nggak tahu, kita convert itu sama dengan T kali dengan V, yang mana T matriksnya tuh sebagai ini, kayak gini. Nah, matriks T ini juga aku saranin untuk dihafalin juga dari sekarang.
Cara aku ngafalin juga sama, aku cuman ngafalin yang ini doang. Sisanya adalah untuk seberangnya ini, diagonal lain ini sama bentuknya, untuk sisanya 0. Aku cuma ngafalin cos, sin, min, sin. Nah, V ini kan displacement secara global yang udah kita dapetin tadi. Nah, untuk di member 1, karena dia sama, maksudnya karena dia membentuk 0 derajat, artinya lokal sama global itu sama, maka K1 secara lokal dan global juga sama. Untuk T-nya, karena dia membentuk 0 derajat, jadi dia matriksnya identitas. Untuk V-nya, karena dia 3, 4, 1, 2, dan displacement yang tadi kita dapetin itu adalah 1, 2, maka untuk yang 3, 4 kita bikin 0, 1, 2-nya masukin yang udah kita dapetin tadi. Nah, tinggal dikali, nanti didapet kayak gini, 320,8 kilonewton. Nah, untuk cara ngeplot arah gaya batang secara lokal, itu identifikasi dulu arahnya. Arahnya kan ke sini, ke arah kanan. Nah, maka dari itu, 1, 2, 3, 4-nya, maksud 1, 2, 3, 4 tuh yang ini nih, yang udah dijelasin Jampul juga di tutor sebelumnya. Satunya itu, horizontal mengikuti dengan arah sumbu, pokoknya arah sumbunya. Duanya itu adalah, dia membentuk 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap, 1. Nah, untuk 3, 4-nya, 3, 4 tuh arah keluar dari sumbunya, sumbu batangnya, 4-nya itu, 90 derajat terhadap, eee, 3 berlawanan arah jarum jam. Nah, maka dari itu, karena 1-nya itu ke sini, dan di sini adalah -320,8, maka berlawanan. 2-nya itu 0, nggak ada. 3-nya itu 320,8 ke arah sini, 4-nya itu 0. Nah, jadi batang 1 diidentifikasi sebagai dengan batang tarik. Oke, lanjut ke batang 2. Nah, karena member 1 itu, sama dengan, globalnya, member 2 ini ada sedikit perbedaan. Untuk K2-nya ini secara lokal, dia, bakal dikali dengan matriks yang ini, tapi bukan 90 derajat kayak yang di sini. Dikali dengan, 0 derajat, karena pokoknya lokal itu kan dia membentuk 0 derajat terhadap sumbunya, terhadap batangnya itu sendiri. Nah, pokoknya dikali dengan matriks yang ini. Nanti karena E A per L-nya 2,5 kali 10 pangkat 5, didapat kayak gini. Nah, ini juga, supaya nggak hafal banyak, pokoknya untuk nyari member axial forces-nya itu, K2 atau kekakuan batang lainnya itu pokoknya, samalah formatnya kayak gini, kayak plus 0, min 0, terus nih 0, min 0, plus 0, terus nih 0. Pokoknya samalah intinya. Nah, matriks T-nya, itu dia yang 90 derajat, karena kita kan mau mengubah si, matriks displacement-nya ini. Nah, tinggal dimasukin aja, sebagai berikut dapatnya, untuk V-nya 1, 2, 5, 6, 5, 6-nya kan terkekang, nggak ada displacement, 1, 2-nya masukin yang udah didapetin tadi. Tinggal dikali, didapat 234,125. Nah, ini juga sama, satunya itu kan dia, arah mengikuti dengan batangnya, 2-nya itu berlawanan arah, harusnya ke sini. Nah, 3-nya itu ke sini kan, arah keluarnya, 4-nya ke arah sini. Nah, karena ini 1, 2, 3, 4-nya kayak gini, yang artinya satunya itu harusnya, eee, mengikuti dengan arah di sumbu batang, jadinya karena ini minus, jadinya keluar 234,125, begitu juga dengan yang ini, 234,125. Jadi batang 2 juga diidentifikasi sebagai dengan batang tarik. Nah, untuk member 3 juga sama. Untuk member 3 ini, kekakuannya karena dapat E A per L sebelumnya 2 kali 10 pangkat 5, bentuknya ini juga bakal sama ya, kayak K1, K2. Ini sama ini. Terus juga matriks T-nya, bentuk sudutnya 53,13, dapat kayak gini, V-nya 1278, 12-nya dapat dari di perhitungan kita sebelum 78-nya 0, dikali terus dapat 42,64. Nah, pokoknya di member axial forces ini, eee biasanya hasilnya kalau untuk matriks batang kayak gini. Entar tinggal ditentuin apakah dia batang tarik atau batang tekan. Di sini batang 3 itu tergolong batang tekan. Nah, lanjut ke support reactions. Support reactions persamaannya cuma satu, ini juga wajib dihafal, F sama dengan T transpose dikali dengan Q. Nah, apa yang udah aku hitung di sini itu adalah matriks T
yang udah aku transpose. Jadi untuk di member 1 karena dia, sama-sama bentuk 0 derajat, jadi F-nya secara globalnya dan juga lokalnya sama, min 320,8 sama ya kayak gini. Jangan lupa dinamain juga 3412 untuk kita mengidentifikasi untuk ngeplot, si peletakannya nanti. Terus di member 2 juga, di member 2 ini, matriks T-nya kan kayak gini. Aku transpose jadi kayak gini, terus dikali dengan matriks Q-nya, didapat sebagai berikut. Nah, sama juga dengan member 3. Nah, karena sebelumnya, reaksi peletakan yang aku namain 34, 5, 6, 7, 8, maka di sini juga aku plot 34, 5, 6, 7, 8. Nah, didapat kayak gini, ini hasil yang udah diakumulasi dari ini 3, 4, 5, 0, 6 segini, 7 segini, 8 segini. Terus aku plot di strukturnya, didapat seperti ini reaksi peletakannya. Lanjut ke 320, 320 ini sama kayak 318. Secara konsep displacement tuh juga sama, aku dapat hasilnya segini. Cuman di sini yang ngebedain adalah, dia di soal tuh pertama nggak dikasih tahu arahnya. Jadi, kalian bikin arahnya dan itu bebas asalkan kalian konsisten selama pengerjaannya. Aku bikin arah batang 1 ke sini, arah batang 2 ke sini, arah batang 3 ke sini. Nah, setelah itu aku identifikasi DOF-nya. Di titik 3 ini jelas nggak ada DOF arah 1, 2, jadi aku bikin. Di titik 1 ini, terkekang ya karena dia sendi. Titik 2 nih roll, jadi dia terkekangnya cuman ke arah vertikal, arah horizontalnya adalah DOF. Jadi di sini DOF-nya 3 dan untuk matriks kekakuan 1 kayak gini, kekakuan 2 sama, kekakuan 3 juga sama, cara perhitungannya. Nah, untuk load vektornya di sini karena ada 3 DOF-nya dibikin ada 1, 2, 3, terus di sini ada 80 kilonewton ya ke arah searah 1. Jadinya matriks load vektornya kayak gini. Untuk global matrix assembly-nya tinggal dijumlah aja yang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, joint displacement-nya tinggal dikali aja S inverse, matriks X inverse dikali dengan matriks load vector, didapat displacement-nya seperti ini. Nah, untuk 1, 2, 3-nya ini nggak harus sama juga ya penomorannya, kalau misalkan kalian bikin, 1-nya di sini juga nggak apa-apa, atau mau kayak gini juga nggak apa-apa, asalkan konsisten. Nah, lanjut ke member axial forces. Sebenarnya ini juga sama, cara perhitungannya. Member 1 kayak gini, dia mengalami tarik juga, batang 2 juga kayak gini, dia mengalami tarik, batang 3 dia mengalami tekan. Didapat hasilnya seperti ini. Untuk support reactions-nya juga sebenarnya sama. Nah, cuman di sini karena, peletakannya 4, 5, 6, maka di sini yang 4, 5, 6 aku jumlah. Misalkan ini 4 kan 80,016. 5 itu min 80 sama di sini 0, jadi min 80. 6 di sini 0, di sini min 80, jadi min 80. Nah, biasanya cara aku, enggak jadi deh. Oke, lanjut ke, Maguire 2.12. Nah, di Maguire 2.12 itu tuh ditanya, eee, perubahan panjang si steel bar-nya, perubahan panjang si aluminium silindernya, sama internal forces-nya kan. Oke, di sini udah dikasih tahu juga modulus si apa nih, steel-nya, aluminiumnya juga dikasih tahu, alfa si steel sama aluminium juga udah dikasih tahu, terus juga dikasih tahu ini, perubahan suhunya dengan panjang 2 meter. Nah, jadi ini tuh sebenarnya soal untuk statista tentu, karena si baja sama si silinder aluminium tuh terikat di kedua ujungnya, dikasih tahu di soal. Terus, nah akibat 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 dari kekekangan tersebut, jadinya, eee, keduanya tuh saling menahan deformasi satu sama lain. Nah, awalnya itu kan, misalkan dibayangin dulu awalnya kondisi bebas, belum dikunci. Jadi kalau si silinder aluminium ini bebas, nggak dikunci, dia itu bakal memuai dengan persamaan berikut. Pokoknya ini titik pemuaian silindernya didapat 2,31 milimeter. Nah, pemuaian
pemuaian silinder ini tuh ditahan sama si steel bar. Jadi si steel bar itu, nggak dipanasin dan nilai ini tuh bakal sama dengan total regangan baja ditambah dengan kontraksi pada aluminium hingga akhir. Jadinya, persamaan deltanya itu seperti ini. Nah, karena aluminiumnya ini ingin memanjang, tapi ditahan sama baja, makanya aluminium itu mengalami kompresi, dan bajanya itu ikut ketarik karena ditahan sama aluminiumnya. Nah, makanya karena hal tersebut berlaku kesetimbangan yang di mana menghasilkan Fs sama dengan F aluminium. Di sini aku misalkan, sama dengan F. Nah, sebenarnya ini udah tinggal dimasukin aja, pokoknya konsepnya kayak gitu, tinggal dimasukin ke persamaan yang ini. Untuk deltanya udah kita hitung sebelumnya, L-nya 2 meter, AS, ES, AL, sama EAL udah dikasih tahu juga di soal, didapat F-nya 17,549 kilonewton. Nah, untuk perubahan panjang steel bar-nya, itu juga sebenarnya tinggal dimasukin aja ke persamaan ini, F-nya udah didapat, L-nya 2, AS-nya ada di soal, ES-nya juga ada di soal, dapat 0,877 milimeter. Untuk aluminiumnya juga dapat 1,433 milimeter. Itu untuk 2.12. Lanjut ke 3.2, pokoknya yang A ini, diminta untuk kita ngeplot variasi, global, maksudnya member axial force dari setiap batang untuk bermacam-macam variasi, A, luas member si batang AD. Di sini di soal diminta 0, 10, 20, 30, 40 kali 10⁻³ milimeter kuadrat. Nah, sebenarnya intinya perhitungannya sama aja. Kita cari dulu kekakuan globalnya si AB, kekakuan globalnya si AC, nanti didapat kayak gini, ini untuk yang AB, sini untuk yang AC. Nah, untuk kekakuan global yang AD, itu tuh divariasi. Kalau misalkan dia A-nya 0 berapa, A-nya 10 berapa, nanti didapat kayak gini. Ini contoh yang 0, ini contoh untuk yang 20 kali 10⁻³ milimeter kuadrat. Nah, lanjut kita juga nyari load factor-nya. Di sini DOF-nya 1, 2-nya itu kayak gini, ngeplotnya. Terus karena di sini ada load factor dari P, asumsi P-nya itu 1 Newton. Terus didapat matriksnya kayak gini, untuk yang load factor. Nah, setelah itu ntar dicari dengan, matriks assembly, dicari displacement-nya berapa untuk setiap variasi dari luas AD. Lanjut kita sekarang nyari ke Q-nya ini yang ditanya. Nah, Q-nya juga pakai persamaan yang sama, tinggal K dikali dengan U-nya. Nanti, setelah diperoleh, ini tuh untuk nilai Q batang AB, batang AC, batang AD untuk setiap masing-masing variasi A dari si AD. Nah, sebenarnya ini untuk nilainya kurang lebih kayak gini, paling nanti ada perbedaan di pembulatan juga nggak apa-apa. Nanti diplot didapat untuk yang, Q dari AB segini yang oranye, Q dari AC-nya yang ijo, sama Q dari AD-nya yang biru. Lanjut, Jambul. Oke. Oke, setelah tadi udah dibahas 3.2a sampai 3.2a sama Lydia, sekarang kita lanjut ke bagian 3.2b dari McGuire, di mana soal B itu jika kita ada allowable stress 140 MPa, berapa nilai A yang punya rasio load carrying capacity to weight tertinggi. Nah, jadi kalau di sini nih kita untuk rumus dari rasio P per W-nya ini adalah sebagai berikut, P per rho kali L kali luas AB tambah luas AC tambah luas AD, luas penampang maksudnya di sini. Nah, di sini biar bisa lebih sederhana lagi, kita bisa ilangin aja rho sama L-nya. Kenapa? Karena di sini kan di soalnya juga ditulis assume the same material is used for all 3 bars. Jadi materialnya itu sama aja, jadi kita bisa tinggal langsung coret.
Kemudian untuk L-nya sendiri itu kita tidak perlu hitung juga karena sebenarnya L-nya itu udah dihitung pada saat kita nyari matriks kekakuannya. Kan K itu EA per L kali matriksnya. Nah, L-nya itu kan udah masuk di situ, jadi kita nggak perlu perhitungkan lagi. Jadi untuk hitungnya itu P per total luasnya, luas AB tambah luas AC tambah luas AD. Nah, luas AD-nya ini nanti yang kita variasiin. Jadi contoh ya untuk yang pada saat luas AD-nya itu 0, jadi itu kita tinggal 1 tambah 1,415 tambah 0, terus dibagi sama luas AB tambah luas AC tambah luas AD. Luas AB kan 10, luas AC 15. Nah, untuk yang di sini luas AD yang pertama itu 0, jadi 10 tambah 15 tambah 0. Didapat rasio P per W-nya sekian. Nah, lakuin hal yang sama untuk semua luas AD. Nah, di sini kita bisa lihat kalau rasio P per W tertingginya itu pada saat eh, luas AD-nya itu 0. Nah, karena ya sebenarnya secara logika karena luasnya itu 0, jadi ya gayanya itu bakal lebih besar lah dibanding kalau dia itu luasnya itu besar. Jadi di sini kita bisa lihat rasio P per W-nya itu menurun seiring bertambahnya luas penampang AD. Jadi ya di sini kita rasio P per W paling besar pada saat luas AD 0. Oke, lanjut lagi ke soal McGuire 3.8. Jadi di sini ada rangka batang dengan 3 member, di mana di sini member AB-nya itu di pretension sehingga gaya di AB itu 50 kN. Jadi untuk bagian A itu kita harus calculate gaya pretension di AC dan AD dengan cara statika. Terus yang B itu kita cari displacement. Nah, jadi di sini tuh pertama ya, ini gue taruh gambar di kanan. Kita coba masukin dulu node-node-nya berapa. Jadi di sini harusnya ini P ya. Jadi di sini tuh gayanya ini 1, ini 2, terus ini 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dengan ini gue kasih asumsi arahnya kayak gini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian A, kita suruh hitung statikanya. Jadi di sini ini kan di sini member AB itu kan ada gaya pretension. Jadi kita gaya FAB-nya ke bawah. Kemudian kita mau cari gaya pretension juga di AC sama AD. Jadi sebenarnya ini cuma tinggal kesetimbangan gaya aja, di mana kita tinggal pakai sigma V sama dengan 0. Jadi di sini tinggal ini FAC sin theta ditambah FAD sin theta dikurang sama FAB sama dengan 0. Nah, karena AC dan AD itu sebenarnya simetris karena panjangnya sama, propertiesnya juga sama. Jadi kita bisa tinggal FAC sama dengan FAD. Nah, di sini dapat kalau FAC-nya 96,59, FAD-nya juga 96,59. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke member B. Kita tinggal seperti biasa, unstick biasa kita tinjau member 1 dulu. Jadi di sini karena dia tegak, jadi tetanya 90 derajat, kita punya EA per L-nya sekian, terus kita cari matriks kekakuan globalnya adalah sekian dengan node-nya itu 3, 4, 1, 2. Nah, di sini gue juga udah gambar di sini. Nah, untuk member 2 AC ini tetanya 165 derajat, EA per L-nya juga sama aja seperti biasa. Kemudian kita cari matriks kekakuan globalnya, didapat ini penomorannya 5612, 5612. Kemudian next, ini untuk member 3. Nah, tadi seperti yang gue udah bilang, kalau member 2 sama member 3 itu sebenarnya simetris. Nah, tapi yang kalau di sini tuh yang bikin beda itu sudutnya aja. Nah, karena beda sudut kemungkinan bakal ada perbedaan tanda aja. Tapi sebenarnya secara angka tuh dia tuh harusnya sama. Nah, kalau di sini 23,325, 6,25, 6,25 sama 1,675. Nah, di sini juga sama, tapi dia ada beda di tanda aja sebenarnya. Oke, setelah kita udah hitung matriks kekakuan untuk semua member, kita tinggal assembly matrix. Nah, di sini tuh kan di sini tadi kan gayanya di sini 1 sama 2. Nah,
yang perlu kita tinjau di sini tuh hanya 2 aja gitu ya. Jadi yang gaya 1 itu kita nggak peduli karena pertama gaya 1 itu kan ke kiri atau ke kanan gaya horizontal. Kan di sini kan kita nggak ada ya. Jadi kita lebih ke peduli gaya P-nya aja. Jadi ini P2. Makanya di sini gue tulis P2 sama dengan assembly matriksnya S dikali D2. Nah, jadi D2 sama dengan S inverse dikali P2. Nah, didapat bahwa D2-nya itu adalah 0,0651 P2. Nah, setelah itu kita coba cari gayanya. Nah, kita tahu bahwa tadi gaya di AB itu adalah 50 kN. Jadi kita tinggal persamaan aja bahwa F-nya itu 50, terus ini kita matriks kekakuan dikali sama perpindahan D2. Nah, didapat bahwa displacement-nya itu adalah 4,17 mm. Nah, dengan displacement 4,17 mm, kita coba cari P2-nya berapa. Nah, didapat bahwa P2-nya itu adalah 64 kN. Nah, jadi maksudnya apa? Pada saat gaya P itu adalah 64 kN, displacement yang terjadi itu 4,17. Nah, pada saat gaya 64 kN itu sudah tercapai, berarti member AB itu sudah tidak ada kontribusi lagi terhadap matriks kekakuan. Jadi di sini member yang ada kontribusi terhadap matriks kekakuan itu nanti cuma AC sama AD aja. Jadi nanti kita cuma tinggal assembly matriksnya aja untuk AC sama AD. Nah, terus nanti kita coba cari displacement-nya berapa. Nah, didapat bahwa displacement-nya itu adalah 0,2985 P2. Nah, jadi di sini, jadi pada saat awal-awal tuh kita gaya yang diberi itu masih 0,065 P. Kemudian pada saat sudah mencapai gaya 64 kN dan displacement-nya udah 4,17, gayanya jadi 0,2985 P. Oke, selanjutnya kita ke soal terakhir, yaitu soal 3, di mana ada rangka batang dengan 3 member. Nah, di sini membernya itu memiliki luas yang berbeda-beda. Jadi di sini pertama untuk 3A, kita disuruh hitung displacement di titik A akibat beban 100 kN. Nah, jadi yang pertama tuh seperti biasa kita cari dulu matriks kekakuan untuk masing-masing member. Di mana di sini tuh member 1 kita coba cari ini sudutnya 120 derajat EA per L, kemudian kita cari matriks kekakuannya didapat sebagai berikut. Nah, ini untuk member 2 tetanya 90 derajat didapat juga matriks kekakuannya segini. Kemudian untuk member 3 nah tadi kan member 1 dan member 3 di sini tuh simetris. Jadi seperti yang gua bilang tadi tandanya itu kemungkinan bakal beda, tapi untuk angkanya itu sama. Didapat sekian juga. Setelah itu kita tinggal assembly matrix saja. Dengan di sini P-nya itu 0 sama minus 100. Nah, didapat displacement-nya 0 sama minus 0,306. Nah, itu untuk soal A selesai. Nah, sekarang masuk ke soal B. Berapa rasio luas batang AB, AC, sama AD agar gaya aksial tiap batang itu sama? Berarti kita cuma cukup tinjau batang 1 sama 2 aja. Jadi batang AB sama batang AC aja. Kenapa? Batang AD itu kan simetris sama batang AB. Jadi udah pasti gaya dalamnya itu udah pasti sama. Jadi kita cukup tinjau AB sama AC aja. Jadi sini kita cari ini, tadi kan kita udah dapat displacement-nya. Tinggal kita cari aja ini U sama dengan T kali V. Nah, didapat sekian. Kemudian kita cari gaya dalam member satunya berapa. Didapat itu 46,07 tarik. Kemudian member 2 kita cari juga displacement-nya. Kemudian kita cari gaya dalamnya. Didapat member 2 tuh 20,3796 kN tarik. Nah, karena member 1 sama member 3-nya itu simetris, berarti ya kita tinggal samain aja gaya dalam member 1 dengan gaya dalam member 2. Nah, di sini makanya gue bikin
persamaan aja. Jadi ini display gaya dalamnya member 1, terus ini gue cari buat nyari gaya dalam member 2. Nah, X-nya ini adalah luas dari member 2. Nah, didapat bahwa X-nya itu adalah 1505,5 mm persegi. Nah, terus kita tinggal bandingin aja ini luas member 1 2000, luas member 2 1505,5 dan luas member 3 2000. Yang jika disederhanakan itu sama dengan 4:3:4. Jadi agar gaya aksen diterima tiap batang sama tuh rasionya itu adalah 4:3:4. Oke, kurang lebih itu pembahasan untuk tugas 1. Oke, jadi kurang lebih sekian yang bisa gua sama Lydia sampein. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal line atau WA gua atau Lydia aja. Ya, sekian, terima kasih, selamat liburan.